Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Farhan. Kami akan mencari bersama pedagang sembako. Assalamualaikum Ibu, kami dari SDN Penongkawan mau minta waktunya sebentar, ingin mewawancari Ibu. Nama Ibu siapa? Iis. Kapan pertama kali Ibu buka usaha perjualan di sini? Tahun 1993. Toko ini buka dan tutup jam berapa, Bu? Bukanya jam 6, jam 12 tutup, jam 3 buka lagi sampai jam 9 malam. Apa saja barang yang dijual di toko Ibu? Sembako sama perlengkapan baby. Apa yang paling laris di toko itu? Yang paling laris sembako. Pembelinya kebanyakan orang mana? Biasanya orang sekitar, tetangga sama tetangga desa. Apa kira-kira yang membuat orang kembali untuk membeli di toko itu? Bisa jadi harganya lebih murah atau ibu yang ramah. Dan terus Ibu menjual grosiran atau eceran? grosiran juga, eceran juga. Apa mas? Suka dukanya Ibu di toko ini apa? Sukanya kalau beli barang nggak usah jauh-jauh, ambil di depan. Terus dapat uang, dapat laba, dapat teman banyak, isi waktu luang. Dukanya kalau ada pembelian cerewet. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah, ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafawal Saputra. Nama tante siapa? Tante Istiqomah, panggilannya Tante Iis. Saya mau mewawancarai tante. Ya. Di sini jual apa saja? Jual sembako, terus macam-macam peralatan bayi. Bagaimana tante bisa jualan sebanyak ini? Ya, mulai sedikit-sedikit. Umur berapa tante? Sekarang tahun 7 Pendidikan sampai apa? sampai S1. Berapa harga beras di warung tante? Kalau sekarang 16.000 per kilo. Tante SD di mana? SD-nya dulu di Tambak Kemeraan, Tante lahir di mana? lahirnya di Sidoarjo. Kak. Ini semuanya ramah dalam mengajar. Sangat ramah, tidak ada yang galak. Nek galak kok dicekel wartawan. Apa alasan Bapak memilih usaha ini? Memilih usaha ini, usaha dagang. Karena adalah sebuah pengabdian, sehingga memilih karir ini. Sejak kapan Anda mulai mengenal olahraga? Sejak kecil, Jenis olahraga apa yang paling Anda gemari? sepak Jenis olahraga penting untuk kesehatan diri sendiri. jogging, lari pagi. Apa pengaruh olahraga terhadap kualitas tidur? Sangat-sangat berpengaruh karena dengan berolahraga kita tidur menjadi enak. Benarkah olahraga harus pada saat berpuasa? Nah, karena apa? Kalau kita terlalu banyak makan nanti berpengaruh dengan olahraga. Apa keunggulan dari sekolah? Keunggulan dari sekolah, keunggulan sekolah kita Pak. Ya, keunggulan sekolah kita adalah memajukan pendidikan nasional. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sudah sekitar 18 tahun. Apa rumah Anda dekat dari sini? Lumayan dekat. Pada ke sini berapa jam perjalanan? Hanya 10 menit sudah sampai di sekolah. Terima kasih Pak. Kenapa Anda memilih kalian sebagai olahraga? Karena sudah cita-cita dari kecil. Apa yang membuat Anda
pengalaman yang didapat ketika menjadi guru olahraga? Ingin menjadikan anak-anak bangsa menjadi hebat. Sangat senang. Olahraga agar badan menjadi sehat. Peran utama guru sebagai pendidik dan membangun bangsa. Tujuan guru mengajar agar siswanya menjadi pintar. Sangat bangga. Iya, cita-cita saya sekali. Sudah. Nah, itu adalah motivasi sebagai guru bagaimana cara mengelola kelas yang baik sehingga murid mau mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Memberikan pengertian bahwasanya pembelajaran ini nanti juga sangat bahagia karena bisa mengajarkan ilmu kepada generasi bangsa. Teknik dasar olahraga renang banyak sekali, termasuk yang pertama adalah loto. Nah, itu adalah teknik dasar dalam berenang. Olahraga. Manfaat olahraga bersepeda, satu untuk apa? Memberikan kebugaran pada badan kita. Kemudian dua, memajukan tubuh kita agar sehat. Kelebihan dalam hal apa? Nah, kelebihan saya dalam mengajar murid-murid selalu mengajak saling interaktif sehingga anak-anak mau tanya jawab dengan saya sehingga bisa mencapai pembelajaran yang sempurna. Jika 5 tahun ke depan menjadikan Presiden Bonokawan lebih berprestasi lagi dalam olahraga. Apa? Hobi? Saya main bola. Informasi ini dari Dinas Pendidikan yang mengumumkan bahwasanya ada lowongan pekerjaan sangat nyaman di sini karena saling apa Iku kakak yang nanggung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak namanya siapa? Namanya Sugianto. Mempunyai anak berapa? Anaknya laki-laki 3 semuanya. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Kasak, Terungkulon. Pekerjaannya apa? Kerjanya TNI Angkatan Laut. Masuk tentara tahun berapa? Saya masuk tentara tahun 94-95. Sudah dinas berapa tahun? Sudah dinas sekarang sudah 30 tahun. Sekarang dinas di mana? Sekarang saya dinas di Akademi Angkatan Laut. Selama jadi tentara pernah tugas di mana saja? Pernah tugas banyak sekali, pernah di Timur Timur, pernah di Aceh, pernah di Ambon, pernah di Nusa Tenggara Timur, pokoknya seluruh Indonesia sudah pernah. Kalau untuk jadi tentara apa syaratnya? Orangnya harus sehat jasmani dan rohani dan pintar. Pesan untuk generasi muda. Generasi muda sekarang
sekarang harus rajin belajar, makan yang banyak, makan yang bergizi biar sehat, belajarnya jadi pinter, sekolah yang pinter. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Bapak kelas 6 Sekolah SD Manekawan. Saya akan mewawancarai dengan Mama Leni. Mama Leni, kegiatannya apa saja? Kegiatannya saya sehari-hari berumah tangga. Selain itu juga bekerja. Dan apa lagi? Ya kesibukannya setiap hari ya memasak dan lain-lain. Tanya orang. Apakah masih sibuk kerja? Iya, sibuk kerja. Mama kerja di mana? Mama kerja di pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu ada di mana? Ada di daerah Blangkondo Bypass, dekatnya Rumah Sakit Anwar Medika. Jauh banget ya. Kan mama geraknya tidak jauh. Iya capek lah. Mama pakai sepeda motor. Iya. Tak kawan lah. Saya tanya apa lagi? Hah? Iya. Coba kalau ditinggal mama kerja, sekolahnya gimana? Ya baik-baik saja. Dan bermain dengan teman-teman. Kalau sudah ditinggal mama kerja, jadi anak yang baik, jadi anak yang mandiri, sekolahnya harus yang pintar, harus yang bertanggung jawab sekolah. Amin. Sudah gitu aja. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dendra Cilawasara. Perkenalkan nama saya Alif Muhammad Rizky. Perkenalkan nama saya Kenzo Bakari Sucipto. Saya bertanya dengan Bapak, Cipto. mengapa Pak Cipto tertarik dengan pekerjaan ini? Ya, karena pekerjaan sebagai guru adalah sebagai pekerjaan yang mulia. Nah, itu adalah gunanya untuk mencerdaskan anak bangsa. Tuh. Apa pencapaian terbesar Pak Cipto dalam karir ini? Nah, pencapaian terbesar saya adalah melihat anak didik saya atau murid-murid saya itu menjadi orang yang sukses. Itu adalah suatu pencapaian terbesar dari diri saya. Apa yang Pak Cipto sukai dan tidak sukai dari profesi guru? Nah, untuk yang saya sukai itu adalah ketika pagi hari itu kita sudah ketemu dengan anak-anak yang ceria, dengan senyum yang suka. Dan dalam pekerjaan guru itu tidak ada yang tidak disukai. Jadi mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang itu suasananya sangat saya sukai semuanya. Tidak ada yang tidak saya sukai. Bagaimana Pak Cipto merencanakan dan mempersiapkan pelajaran? Nah, untuk mempersiapkan itu adalah sebelum pelajaran itu ada yang namanya modul ajar, yaitu tentang bagaimana nanti materi apa yang akan saya ajarkan. Jadi semuanya sudah direncanakan sebelum pelajaran dimulai. Wawancara ini saya akan lanjutkan. Bagaimana Anda menangani masalah disiplin kelas? Nah, untuk masalah disiplin kelas itu biasanya saya akan
membiasakan anak-anak menjadi disiplin. Contohnya adalah ketika pelajaran, sebelum dimulai pelajaran, saya akan mengecek dulu kebersihan kelasnya dulu. Bagi yang tidak melaksanakan piket kelas, nanti akan mendapatkan hukuman, yaitu berupa biasanya itu piket kelas pada jam istirahat, sehingga anak-anak itu tidak bisa melaksanakan istirahat. Apa saja strategi yang Pak Cipto gunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa? Nah, strategi yang pertama adalah biasanya saya gunakan itu adalah strategi pendekatan. Jadi saya akan mengajak anak-anak itu berbincang dulu, bergurau dulu, kemudian lama-kelamaan akan saya masukkan materi tersebut. Jadi mereka akan belajar dengan hati yang senang, sehingga mereka itu akan senang untuk belajar. Bagaimana Anda memecahkan masalah dan mengambil keputusan? Nah, untuk memecahkan masalah biasanya saya akan bersama-sama dengan anak-anak untuk mencari memecahkan masalah itu, sehingga di kemudian hari anak-anak itu bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Apa pelajaran terpenting yang Anda pelajari dari siswa Anda? Jadi pelajaran yang terpenting itu adalah tentang kedisiplinan. Jadi anak-anak itu harus disiplin sehingga mereka bisa belajar dengan tertib, tidak ada gangguan dari luar, ataupun mereka itu menjadi senang untuk belajar. Apa warisan yang ingin Anda tinggalkan sebagai seorang guru? Nah, untuk itu saya akan menjawab. Jadi untuk warisan yang saya tinggalkan kepada anak-anak itu biasanya adalah bersifat karakter ya. Jadi karakter anak itu akan ditentukan pada saat siswa itu berada di kelas 6. Jadi karakter anak, kadang ada yang pemarah, kadang ada yang pemalu. Nah, di situ yang saya tinggalkan adalah kalian jangan sampai menjadi anak yang gagal, karena masa depan kalian itu masih lama ya, masih harus diraih dengan gembira. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa meraih masa depan kalian. Bagaimana menciptakan aturan kelas yang jelas dan konsisten? Nah, untuk aturan jelas dan konsisten, jadi semua aturan itu berlaku bagi semua warga kelas. Jadi tidak ada sedikit pun perbedaan. Jadi meskipun ada ketua kelas yang tidak disiplin, maka ketua kelas pun itu harus mengalami atau dikasih sebuah hukuman. Jadi tidak ada yang namanya pilih kasih. Bagaimana Anda menanam nilai-nilai moral dan etika pada siswa SD? Nah, untuk menanamkan moral itu adalah yang pertama ketika pembiasaan pagi, yaitu yang pertama adalah seluruh siswa harus salim dulu kepada Pak Guru ya. Jadi kemudian setelah itu adalah salam. Jadi semua siswa harus mengerti 3S, yaitu salam, senyum, dan sapa. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya. Setelah itu ditutup aja langsung. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Kalista Azara dari kelas 6 ingin mewawancarai Pak Kolis. Apa yang memotivasi Bapak untuk menjadi guru di sekolah kawan? Ya, ingin membagi ilmu yang saya dapat waktu sekolah supaya bisa diserap untuk menjadi kawan menjadi pintar.
Apa pesan Pak Polis untuk seluruh siswa di sekolahan ini? Pesan saya ya lebih semangat belajar, lebih belajar dan lebih banyak belajar lagi. Apakah Pak Polis betah menjadi guru di sekolahan ini? Sangat betah karena lingkungannya sangat ramah, kekeluargaan, saling dukung, saling support satu sama yang lain. Gimana menurut Pak Polis anak-anak yang ada di SD Monakawan ini? Sangat baik, sangat cantik-cantik, sangat ganteng-ganteng, sangat bersemangat untuk belajar. Apa hal yang paling Pak Polis suka dari sekolah kita ini? Rasa kekeluargaan, saling dukung, support antara baik guru maupun dari siswa-siswa. Kalau ada salah satu hal yang bisa diubah di sekolah ini, apa yang akan Pak Polis ubah? Yang pertama terkait dengan tata tertib sekolah yang akan saya terapkan juga, karena kita dengan mematuhi tata tertib sekolah, peraturan sekolah, insya Allah nanti di situ belajar mengajar akan semakin baik. Kegiatan apa yang paling seru menurut Pak Polis? Saya sebagai guru TK yang paling seru ya bermain komputer. Dulu waktu kecil apa cita-cita Pak Polis? Cita-cita saya adalah sebenarnya tidak ada cita-cita ya. Saya ingin jadi orang yang berguna dan bermanfaat. Tapi cita-cita saya itu ingin membanggakan dari keluarga saya. Apa hobi Pak Polis? Hobi saya bersepeda. Apa yang membuat Pak Polis datang ke sekolah setiap hari? Karena ingin satu, ingin ketemu dengan Bapak Ibu guru, dengan siswa-siswa, juga menularkan ilmu yang saya dapatkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza Azhara. Saya dari kelas 6 akan mewawancarai Pak Polis. Ya, saya melanjutkan wawancara dari rekan saya yaitu Andi. Gimana Pak pengalamannya mengajar di SD? Sangat seru, sangat kekeluargaan, dan sangat senang sekali. Apakah Bapak suka suasana yang ada di SD Monakawan? Saya suka sekali, karena suasananya juga nyaman, dan membuat saya itu nyaman. Terus habis itu juga banyak belajar dari dulu. Apakah Bapak menyayangi semua murid yang ada di SD Monakawan? Pasti sayang, ibarat siswa itu kan anak saya di saat saya posisi di SD Monakawan. Jadi selayaknya sebagai orang tua saya bisa menyayangi semuanya. Apa yang membuat Pak Polis memilih sekolah ini sebagai tempat pendidikan Bapak dulu? Semua tempat itu bagi saya bagus, baik. Cuman ya kebetulan aja saya ditempatkan di SD Monakawan sebagai apa ya, penular ilmu yang saya dapat dulu. Apa yang Pak Polis lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah ini? Kualitasnya itu kita harus meningkatkan terutama kedisiplinan, tata tertib, kita patuhi. Nanti di situ belajar mengajarnya akan menjadi nyaman, bisa diterima oleh siswa-siswa. Apa yang membuat unggulan sekolah ini yang membedakan dengan sekolah lain? Program unggulan di sini itu hampir semuanya itu kita bisa mengunggulkan, tapi ada satu yang perlu kita unggulkan, yaitu terkait dengan kompetensi anak di bidang selain non-akademik. Bagaimana sekolah ini mendukung siswa-siswi yang memiliki kebutuhan khusus atau kesulitan belajar? Ya, kita akan berkonsultasi, belajar melalui media maupun online, bagaimana menyikapi anak yang ABK atau berkebutuhan khusus. Apa visi misi sekolah ini dan bagaimana cara sekolah mencapai? Ya, kita visi misi terutama iman, takwa, dan berteknologi. Yang penting kita setiap hari mengadakan pembiasaan, terus belajar untuk berteknologi, karena teknologi semakin depan akan semakin. Apa rencana pengembangan sekolah
kita kembangkan terkait kompetensi anak, baik itu yang bisa mampu akademik maupun non akademik, kita akan dikembangkan secara bersama-sama. Bagaimana sekolah ini bekerja sama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Ya kita kalau bekerja sama biasanya ada yang guru dari universitas yang ditempatkan di sini, satu untuk melihat sekaligus bagi anak-anak mahasiswa belajar mengevaluasi, dan itu kita belajar kekurangan kita di agenda lokal seperti apa yang harus kita lakukan untuk demi kebaikan siswa SDN. Oke. Kalian perasaan saya senang karena memang kita dengan rumah terus juga segera mungkin beradaptasi. Jadi kawan-kawan Pak Polis mengajar di SDN Lampung. Sangat bahagia. Prioritas utama yaitu mendidik anak, mengembangkan anak sesuai dengan kompetensi baik dari pembelajaran maupun olahraga. Masuk sini bro. Harapan saya anak-anak yang dari awal itu bisa menjadi pintar, bisa menjadi generasi penerus bangsa, menjadi kebanggaan orang tua dan masyarakat. Apa yang membuat Pak Polis Ini menyuarakan ilmu yang saya dapat dulu supaya bisa bermanfaat untuk anak-anak atau siswa kecil dan mereka. Ya dengan mengikuti kegiatan yang di luar, baik itu kegiatan lomba maupun pertandingan persahabatan atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga bisa dikenal di masyarakat luar atau di dunia luar. Ya kita punya apresiasi, kita masukkan di media sosial supaya dikenal di luar. Ya saling membantu, saling support antara teman-teman bapak ibu guru supaya bisa menuju yang terbaik. Kita perkenalkan dari sarana yang ada, baik itu kegiatan istirahat kita dari awal mengenalkan seperti apa teknologi ke depan yang ini kegiatan oleh siswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Pratama dari SDN Pekakawan. Akan mewawancarai dengan Bapak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Nama Bapak Dwi, panggil aja Bapak Dwi gitu. Fokus kerjaan Bapak apa? Ya untuk saat ini pekerjaannya ya ini beternak ayam skala rumahan. Berapa banyak ayam yang diternak di Bapak? Ya lumayan, untuk jantannya ini ada 2, betinanya ada 4. Jenis ayam apa aja yang diternak? Kalau jenisnya itu ayam kampung untuk saat ini yang diternak sama Bapak. Apakah sudah pernah bertelur Pak? Sudah pernah bertelur dan sudah pernah produksi juga. Apa sudah menetas? Sudah, untuk anaknya saya taruh di dalam, semuanya sudah menetas.
ayamnya dikonsumsi atau dijual? Kalau untuk ayamnya ini sementara ini sih kita jual aja, belum untuk dikonsumsi. Untuk makanan ayamnya apa? Kalau untuk makanannya sih standar aja ya Mas Iqbal. Ya kita pakai dedak, kita pakai nasi, jagung. Sementara. Oh gitu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Dwi Octavia dari kelas 6 SDN Panakawan. Hari ini saya mau mewawancarai guru bimbel twinkle yang dari salah satu bimbel twinkle. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya. Izin bertanya, dengan ibu siapa? Waalaikumsalam. Izin menjawab ya. Saya dengan Ibu Dewi selaku salah satu pengajar di Bimbel Twinkle. Sejak kapan bimbel twinkle didirikan? Sejak bulan Februari 2021. Mengampu jenjang apa saja dalam bimbel twinkle? Di Bimbel Twinkle ini mengampu jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Apa saja programnya? Program yang ada di bimbel ini itu ada program bimbel reguler sama privat bahasa Inggris. Materi apa saja yang diajarkan dalam bimbel? Materi yang diajarkan pada bimbel itu 80% itu matematika, yang 20% itu mata pelajaran umum lainnya selain matematika. Apakah bersedia secara online? Pengajaran di Bimbel Twinkle ini tidak bersedia secara online karena dikarenakan itu kurang efisien untuk penyampaian materi yang diberikan untuk anak-anak. Berapa lama durasi dalam bimbel? Durasi dalam bimbel untuk belajarnya itu 2 jam. Terima kasih atas ketersediaan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurafi Karan Parnati dari kelas 6 dan SDN Ponokawan. Saya ingin mewawancarai salah satu guru Bimbel Twinkle. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, dengan ibu siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Ibu Juwita. Sejak kapan Bimbel Twinkle didirikan? Bimbel Twinkle didirikan sejak bulan Februari 2021, tetapi sudah legal mulai tanggal 2 September 2021. Mengampu jenjang apa saja dalam Bimbel Twinkle? Mengampu jenjang PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Apa saja programnya? Programnya ada bimbel reguler, ada juga privat umum, ada juga privat bahasa Inggris. Materi apa saja yang diajarkan dalam bimbel? Materinya ada matematika itu 80% dan yang 20% itu materi umum. Apakah bersedia secara online? Kalau sejauh ini belum ya, karena bimbel kalau dipakai online itu nggak efektif, anak jadi nggak tahu. Gitu. Berapa lama durasi dalam bimbel? Durasinya 2 jam, dimulai dari habis maghrib sampai jam 8. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulan September. Senang sekali. Metode apa yang paling Semua
foto itu tujuannya bagus, tapi setelah saya memakai Ketawa. paling saya sukai yaitu saya senang bisa mengamalkan ilmu yang semampunya saya punya. Apakah tantangan terbesar? Besar yaitu jika anak-anak belum bisa memahami apa yang saya jelaskan. Apakah itu? Ya, kemampuan mendidik bagi siswa itu supaya anak-anak bisa membaca dengan benar. Apa saran Anda untuk Saran saya yaitu tetap belajar meskipun sambil mengajar tetap sambil belajar. apakah itu senang? Senang sekali. Ya, lebih kecil. Guru SDN Pemakawan sangat ramah sekali. Saya sangat senang. Bagaimana agar Yang mengajar kemampuan siswa kita harus bisa memahami karakter masing-masing siswa. agar bisa sukses Lihat sukses apa ya? Yang penting saya itu bisa mengamalkan semampunya apa yang saya bisa saja. Saya akan meneruskan wawancara dari teman saya. Bagaimana Ibu berinteraksi dengan berbagai hal belajar siswa? Kita harus memahami masing-masing karakter siswa. Apakah Ibu senang mengajar siswa-siswa SDN Pemakawan? Senang sekali. Bagaimana cara Ibu mengatasi siswa yang kesulitan dalam membaca Al-Fatihah? Ya, belajar dari semampunya dulu. Bagaimana Ibu mengatasi siswa yang tidak memperhatikan pelajaran Ibu? Itu yang agak kesulitan. Kita harus bisa membuat anak-anak fokus pada pelajaran. Apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan diri? Apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan diri? Saya harus tetap belajar dan belajar lagi. Bagaimana Ibu mengajarkan At-Tadil dan huruf agar mudah memahami siswa? Mengajarkannya yaitu harus dengan benar dan sesuai metode. Apakah Ibu senang menjadi guru? Ya, sangat senang sekali. Apa pengalaman Ibu dalam mengajar guru? Pengalaman saya ada susah, ada senang, ada menghadapi bermacam-macam karakter murid. Apa cita-cita Ibu waktu SD? Cita-cita Dari dulu itu ingin jadi guru dan apa yang Ibu lakukan jika ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran? jika ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran, kita harus menasihatinya agar siswa tersebut sampai mau belajar dengan sungguh-sungguh. Apakah Ibu suka menjadi ibu? Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi dalam mengajar di TI? Tantangan terbesar yaitu jika ada pelajaran yang anak-anak yang belum sulit memahami. Berapa lama Ibu sudah mengajar di SDN? SDN Pemakawan mulai tahun 2020, dari 5 tahun ya. Apa harapan Ibu untuk pembelajaran guru? Harapan
saya anak-anak bisa menyerap ilmu Al-Quran, ilmu tajwid dengan baik, dan akhirnya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana cara mengatasi siswa yang malas belajar? Cara mengatasinya yaitu kita harus menasehati terus-menerus dan tidak bosan-bosan menasehati agar anak tersebut mau dan giat belajar lagi. Kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurafi Karan Parnati dari kelas 6 dan SDN Ponokawan. Saya ingin mewawancarai salah satu guru bimbel Twinkle. Assalamualaikum, mohon maaf sebelumnya izin bertanya, dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam, saya dengan Ibu Juwita. Sejak kapan bimbel Twinkle didirikan? Bimbel Twinkle didirikan sejak bulan Februari 2021, tetapi sudah legal mulai tanggal 2 September 2021. Mengampu jenjang apa saja dalam bimbel Twinkle? Mengampu jenjang PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Apa saja programnya? Programnya ada bimbel reguler, ada juga privat umum, ada juga privat bahasa Inggris. Materi apa saja yang diajarkan dalam bimbel? Materinya ada matematika itu 80% dan yang 20% itu materi umum. Apakah bersedia secara online? Kalau sejauh ini belum ya, karena bimbel kalau dipakai online itu nggak efektif, anak jadi nggak tahu. Gitu. Berapa lama durasi dalam bimbel? Durasinya 2 jam, dimulai dari habis maghrib sampai jam 8. Terima kasih atas ketersediaan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu kuliahnya di UIN Surakarta, Surabaya. Jurusannya sama dengan yang diajarkan dari sekarang, yaitu Pendidikan Agama Islam. Cita-citanya dulu kalau masih kecil belum ingin menjadi guru ya. Jadi kalau waktu kecil dulu tuh cita-citanya masih seperti anak-anak pada umumnya, masih menjadi dokter. Makanan favorit itu mungkin sama dengan anak-anak ya. Makanan favoritnya itu ya bakso kayak gitu-gitu, jajanan-jajanan sekarang kayak gitu. Air putih pasti. Hobi Boy itu banyak. Di antaranya yang paling Boy sukai sampai sekarang dewasa pun itu adalah jalan-jalan. Gila. Berprofesi selain guru, kalau setelah kuliah kayaknya enggak. Alhamdulillahnya ya berprestasi.
Bayu juga ingin mengenalkan tentang akhlak atau seperti kepada anak-anak. Ya. Yang ketiga, Bayu juga ingin mengenalkan kebaikan kepada anak. Motivasi saya dari ini yang pertama yaitu adalah ingin mencerdaskan anak bangsa. Kemudian yang kedua adalah Bayu juga ingin menebar kebaikan kepada orang lain. Karena kalau Nabi Muhammad, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Artinya, setiap hari Bayu bisa ketemu dengan anak-anak dengan berbagai karakter yang berbeda-beda, jadi bikin Bayu semakin baik. Yang ibu senangi yang pertama, ya, bisa ketemu dengan anak-anak. Jadi Bayu itu kembali flashback ke masa kecil lagi. Yang kedua yang Bayu senangi adalah kalau pagi lihat anak-anak senyum, Bayu jadi ikut senyum. Banyak sekali yang Bayu senangi kalau Bayu harus mengerjakan. Nah, dulu waktu sebelum Bayu ngajar di SD itu, Bayu pernah menjadi guru les di rumah dan Bayu mengajar seluruh mata pelajaran anak SD. Jadi tidak hanya asmara. Kalau selain agama, karena dulu lesnya Bayu itu di rumah, jadi ya seluruh mata pelajaran seperti kayak matematika, bahasa Indonesia, IPAS, karena dulu pakai 13 itu, ya segitu banyak. Kalau membuat suasana menyenangkan itu yang pertama Bayunya pakai game. Jadi kita nanti game kelompokan siapa yang menang. Nah, jadi anak-anak itu antusias untuk menjawab. Bayu akan datangi siswanya biasanya. Bayu akan tanya di mana letak kesulitannya, dari mana pelajaran yang tidak dipahami. Kemudian setelah itu Bayu akan menjelaskan lagi apa yang tidak dipahami. Kalau mengatasi siswa yang bikin gaduh, biasanya di awal pembelajaran Bayu itu akan membuat kesepakatan kelas. Jadi sebelum Bayu menerangkan pasti Bayu akan bilang yang rame silakan nanti Bayu suruh dulu. Atau yang rame nanti silakan mencari apa namanya keluar kelas, atau yang berdiri nanti mencari temannya yang rame, jadi gantian yang berdiri. Terus ada kesepakatan kelas di awal. Untuk mempersiapkan materi pelajaran, biasanya Bayu itu sebelum mengajar keesokan harinya atau sebelum hari-harinya, seperti kalau sekarang hari Selasa, biasanya Bayu hari Seninnya itu melihat dulu mata pelajaran apa yang akan besok Bayu ajarkan, dan dengan metode seperti apa yang akan Bayu berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak itu tertarik untuk ikut pelajaran yang Bayu harapkan yang pertama yang selalu ada di dalam doanya Bayu itu semoga anak-anak itu sukses, ya. Semoga cita-citanya anak-anak itu tercapai, ya. Sukses itu tidak hanya dilihat bagi anak yang pintar. Sukses itu berhak dipunyai oleh semua anak, ya. Ilmu itu adalah kudu atau keutamaan setiap anak. Satu kelas Bayu kira yang pintar hanya 1 sampai 10 anak. Tapi Bayu berharap semua anak berhak untuk sukses, semua anak bisa untuk sukses. Makanya di dalam setiap doanya Bayu, semoga murid-muridnya Bayu sukses dan bisa mencapai cita-citanya. Bangganya yaitu tadi, kalau misalnya anak-anak ada yang sukses, anak-anak yang ada yang mencapai cita-citanya, apalagi kalau masih ingat dengan Bayu, masih ingat dengan Bapak Ibu guru di SDN Penekawan, pasti Bayu akan lebih bangga lagi.
Bayu belum bisa memahami karakteristik anak didik. Jadi Bayu masih kebingungan bagaimana cara mengatasi anak, kalau rame bagaimana, kalau anak misalnya kesulitan bagaimana. Tapi setelah berjalannya waktu, Bayu belajar dari pengalaman dan juga karena Bayu mengajarnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi Bayu hafal karakter siapa karena berjalan. Kelas 1 ketemu Kenzi kelas 2 pasti ketemu Bayu lagi, ya kan? Akhirnya sampai 6 tahun pasti Bayu hafal sifatnya anak. Oh kalau misalnya belajar dia sukanya seperti ini. Oh kalau ini belajarnya sukanya seperti ini. Mengatasi kesulitannya Bayu ya tadi harus terus belajar bahwa memahami murid itu tidak hanya sehari 2 hari. Ya, karakteristik anak itu berbeda-beda. Contoh misalnya ada anak yang belajarnya dia harus bergerak, ya belajarnya dengan cara misalnya membaca dia harus misalnya badannya bergerak-gerak. Atau ada anak yang kalau belajar dia harus dalam keadaan sunyi, sepi. Bayu harus belajar tentang itu, tentang karakteristik anak siswa itu seperti apa. Sukanya yang pasti tadi sudah Bayu jelaskan di awal ya. Sukanya kalau jadi guru itu yang pasti bertemannya itu dengan anak-anak kecil lagi. Jadi flashback kalau Bayu itu zaman-zaman masih kecil. Makanya kalau di SD itu kan awet muda, ya. Itu sukanya. Kalau dukanya itu kalau misalnya tahu siswanya atau anak didiknya misalnya sedih ya kalau Bayu itu lihat anak-anak itu tidak hormat, tidak menghormati guru, atau misalnya anak didik itu berani sama guru itu Bayu itu sedih. Jadi kayak Bayu itu masa saya nggak berhasil ya jadi guru, karena Bayu itu guru agama. Jadi mengajarnya itu tidak hanya materi, tapi mengajarnya juga tentang akhlak. Yang sering Bayu ucapkan ke anak-anak itu adalah, nak, setinggi-tingginya ilmu itu masih ada akhlak atau tata krama. Jadi kalau sama bapak ibu guru, sama orang yang lebih tua harus dijaga tata kramanya. Makanya kalau ada anak yang berani atau ada anak yang tidak patuh, itu kan Bayu itu sedih. Itu aja sih. Kalau yang lainnya banyak senangnya dari Bayu. Karena Bayu tahu anak-anak itu hebat-hebat semua. Boleh saya wawancara
kasih ke orang selanjutnya ya Pak. Oke, saya nanya dari orang selanjutnya yang menanya mewawancarai Pak Ari. Oke Pak, saya akan menanyakan kepada Bapak apa Nggak tahu ternyata jadi guru. apa yang Bapak cari seperti Hobinya saya itu bermain, waktu itu menjadi seorang atlet. anak keberapa Pak? Apa permainan kesukaan Bapak saat waktu itu? Kemarin aku lari cepat. Apakah Bapak pernah bermain saat itu? Nah, wajar itu. Apa yang membuat waktu Bapak marah besar? Waktu malam itu nggak pulang-pulang bermain, dimarahi. Lebih sekarang atau sekalinya? Karena sekarang sudah zamannya Makanan kesukaan Bapak dulu apa? dulu saya suka makan nasi perahu dikasih kelapa diparut. Oke, Bikin apa? yang bikin Bapak kesel Bikin kesel karena pada saat dahulu bikin kesel gitu. Oh banyak